Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pencabangan 3 kondisi. Nah, dalam struktur pencabangan 3 kondisi, terdapat 2 kondisi yang harus dicek kesesuaiannya, dan jika 2 kondisi tersebut tidak memenuhi, maka akan masuk ke dalam else. Nah, untuk strukturnya, diawali dengan if kondisi pertama, kemudian apabila benar, maka akan menjalankan pernyataan atau perintah yang sudah ditentukan. Nah, jika tidak memenuhi kondisi pertama, maka akan masuk ke dalam kondisi yang kedua. Dicek lagi menggunakan else if kondisi, dan jika memenuhi, maka akan menjalankan pernyataan atau perintah yang sudah ditentukan. Namun, jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka program akan masuk ke else dan akan menjalankan perintah atau pernyataan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bagaimana jika diilustrasikan menggunakan flowchart? Nah, jika diilustrasikan dalam bentuk flowchart, maka akan menjadi seperti ini. Seperti biasa, dimulai dengan menginisialisasikan kondisi awal menggunakan variabel. Kemudian, variabel tersebut akan dicek apakah sesuai dengan kondisi yang pertama atau tidak. Jika sesuai, maka program akan menjalankan pernyataan atau perintah yang berada di dalam kondisi yang pertama. Kemudian, jika salah, maka program akan mengecek kembali apakah variabel yang diinisialisasikan sesuai dengan kondisi yang kedua. Jika tidak, maka program akan masuk ke dalam else dan menjalankan perintah atau pernyataan yang ada di dalam else. Jika benar, maka program akan menjalankan perintah atau pernyataan yang sudah ditentukan di dalam kondisi yang kedua atau di dalam else if. Nah, kemudian program akan mengeluarkan output sesuai dengan kondisi yang sesuai. Misalkan, seorang siswa mempunyai nilai ulangan matematika. Jika nilai yang ia miliki lebih dari 90, maka nilai akhir yang ia peroleh adalah A. Namun, jika nilainya berada di bawah 90 tetapi masih berada di antara 70 dan 90, maka nilai yang ia peroleh adalah B. Namun, jika tidak lebih dari 90, tidak lebih dari 70, maka nilai yang ia peroleh adalah C. Nah, jika diilustrasikan dalam bentuk flowchart, maka akan menjadi seperti ini. Seperti biasa, kita masukkan dulu input. Nah, misalkan variabel nilai ini bernilai 80. Kita cek pertama-tama apakah nilai tersebut lebih dari 90. Jika benar, maka nilai akhir yang ia peroleh adalah A. Namun, jika salah, dia akan mengecek lagi apakah nilai tersebut lebih dari sama dengan 70 atau tidak. Nah, jika benar, maka nilai akhirnya adalah B. Namun, jika kurang dari 70, maka nilai akhir yang diperoleh adalah C. Nah, dari contoh tersebut, karena nilainya 80, maka dia akan masuk ke dalam kondisi kedua. Karena dia tidak lebih dari 90, tetapi berada dalam jangka 70 dan 90. Nah, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah paham?